Selamat sore, perkenalkan nama saya Hotmailina Zaragi dari kelas 10 Akuntansi SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, syarat-syarat teks anekdot, dan contoh teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot bisa saja sesingkat pengaturan dan provokasi dari sebuah kelakar. Anekdot selalu disajikan berdasarkan pada kejadian nyata melibatkan orang-orang yang sebenarnya, apakah terkenal atau tidak, biasanya di suatu tempat yang dapat diidentifikasi. Namun seiring waktu, modifikasi pada saat penceritaan kembali dapat mengubah sebuah anekdot tertentu menjadi sebuah fiksi, sesuatu yang diceritakan kembali tapi terlalu bagus untuk nyata. Terkadang menghibur, anekdot bukanlah lelucon, karena tujuan utamanya adalah tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat karakter dengan ringan sehingga ia menghentak dalam kilasan pemahaman yang langsung pada intinya. Adapun ciri-ciri teks anekdot yaitu 1. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembaca merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Keempat, bisa juga mengenai orang penting. Kelima, memiliki tujuan tertentu. Keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realitis. Bagian-bagian atau struktur dalam teks anekdot. 1. Abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf. Pada bagian ini berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Yang ketiga yaitu krisis. Bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi dalam teks anekdot. Yang keempat, reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul dalam bagian krisis. Yang keenam, koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks tersebut. Tujuan teks anekdot yaitu untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya, sebagai saran penghibur, sebagai saran pengkritik. Adapun syarat-syarat teks anekdot yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau, menggunakan kata penghubung, terdapat penggunaan kata kerja, urutan peristiwa berdasarkan waktu, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Adapun contoh teks anekdot yang berjudul "Apakah Ibu Sudah Pernah Keliling Dunia?" Siang hari itu, Dodo sudah pulang dari sekolah. Tadi di sekolah, Dodo mendapatkan pelajaran tentang berbagai negara di dunia ini. Tiba-tiba, Dodo merasa penasaran apakah ibunya sudah pernah keliling dunia atau belum. Dodo mencari ibunya untuk bertanya tentang masalah ini. Ia akhirnya menemukan ibunya sedang tiduran di dalam kamar. Saat itu, Dodo memang sangat-sangat merasa mengantuk. Dodo pun langsung bertanya pada ibunya, "Bu, Ibu sudah pernah keliling dunia?" Ibunya pun menjawab, "Ya sudah pernah." "Astaga, jadi Ibu sudah pernah keliling pergi ke Amerika?" Tanya Dodo makin penasaran. Ibu Dodo langsung menjawab, "Ya sudah pernah." Mendengar jawaban ibunya, Dodo semakin
semangat bertanya. Ia pun bertanya, apakah ibunya itu pernah ke Brazil, Eropa, Bali, Kutub Utara, dan berbagai tempat lainnya. Merasa kesal dengan pertanyaan anaknya yang tidak berkesudahan, akhirnya Ibu Dodo naik pitam. Ia langsung berdiri dan membentak Dodo. Sudah sana pergi, ganti baju dan makan. Semua negara sudah pernah Ibu injak. Tinggal mulut bawelmu itu saja yang belum pernah Ibu injak. Tegas Ibu Dodo. Mendengar itu Dodo langsung lari keluar dari kamar ibunya. Sekian penjelasan dari saya. Selamat sore dan terima kasih.